Pernah gak sih Anda kepikiran gimana caranya mencegah sebuah bencana besar? Jawabannya tuh mungkin agak aneh, yaitu dengan ngebayangin bencana itu kejadian, sedetil mungkin. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar gimana para perencana militer membayangkan konflik masa depan yang paling mengerikan, justru supaya hal itu nggak pernah kejadian. Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang kayaknya semua orang udah tahu deh. Serangan di Pearl Harbor. Tapi, ada satu fakta kunci yang sering banget kelewat. Sebuah peringatan yang sebenarnya udah muncul hampir 10 tahun sebelumnya. Ada kutipan bagus dari Ralph Waldo Emerson, orang hanya melihat apa yang siap mereka lihat. Nah, ini tuh pas banget sama inti masalah kita. Kadang-kadang, peringatan yang paling jelas sekalipun bisa nggak kelihatan kalau kita emang nggak siap buat nerimanya. Coba bayangin suasananya. Pagi-pagi hari Minggu yang tenang di Hawaii tahun 1932. Pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor yang jadi simbol kekuatan Amerika di Pasifik sama sekali nggak nyangka apa yang bakal datang. Tiba-tiba, entah dari mana, muncul lebih dari 150 pesawat. Ada pesawat tempur, pengebom tukik, pesawat torpedo, semuanya gerak barengan. Buat para prajurit di darat, ini kayak mimpi buruk. Serangan mendadak dari arah yang mereka pikir paling aman. Target utamanya jelas barisan kapal perang, jantungnya armada Pasifik. Dalam sekejap, kapal-kapal kebanggaan itu diserang, lapangan udara diberondong tembakan, pertahanannya lumpuh total. Sampai-sampai ada reporter nulis, mereka tuh bener-bener lengah, kayak lagi tidur pules. Tapi, disinilah bagian paling gilanya. Serangan dahsyat ini ternyata bohongan. Bom yang dijatuhin itu sebenarnya cuma kantong-kantong tepung. Ini semua adalah bagian dari latihan perang besar-besaran Angkatan Laut Amerika Serikat yang sengaja dirancang buat ngetes kelemahan pangkalan mereka sendiri. Latihan ini, yang dipimpin oleh Laksamana Harry Yarnell, sebenarnya sukses besar. Dia berhasil ngebuktiin kalau Pearl Harbor itu rapuh banget sama serangan udara dari kapal induk. Tapi para petinggi militer waktu itu nolak buat percaya. Mereka anggap itu nggak realistis dan laporan resminya sama sekali nggak nyebutin keberhasilan Yarnell. Peringatan yang akurat banget, malah dibuang gitu aja. Kisah Yarnell tadi nunjukin betapa susahnya ya sebuah institusi buat nerima kebenaran yang nggak enak didengar. Mungkin Anda mikir, itu kan zaman dulu. Eits, tunggu dulu. Coba kita lompat ke tahun 2002, ke sebuah latihan perang yang hasilnya lebih mengejutkan lagi. Jadi, Pentagon ngeluarin duit yang nggak sedikit, $1,4 miliar, buat latihan perang super canggih namanya Millennium Challenge. Tujuannya apa? Buat pamer kekuatan, buat ngebuktiin kehebatan militer Amerika yang serba teknologi tinggi dan saling terhubung. Nah, sebagai lawannya, mereka nunjuk seorang pensiunan Letnan Jenderal, Paul Van Riper, buat mimpin pasukan merah alias musuh. Van Riper ini pintar, dia sadar nggak bakal menang adu teknologi. Jadi, waktu pasukan biru pakai alat sadap canggih, dia malah pakai kurir motor buat kirim pesan. Dia lawan sistem pertahanan Aegis, pakai perahu nelayan. Dia nggak ngelawan kekuatan dengan kekuatan, tapi pakai akal. Hasilnya bikin melongo. Bencana besar buat Angkatan Laut AS. Dengan taktik-taktik anehnya itu, Van Riper ngeluncurin serangan rudal gede-gedean yang nggak bisa diatasi sama sistem Aegis. Cuma dalam sehari, dia berhasil nenggelamin 16 kapal perang AS, termasuk satu kapal induk. Dia membuktikan, teknologi secanggih apapun pasti punya titik lemah. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini nih bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Bukannya belajar dari kekalahan telak ini, para penyelenggara malah menghentikan latihannya. Kapal-kapal yang tenggelam tadi dihidupin lagi, dan aturan mainnya diubah biar AS pasti menang. Persis kayak kasus Pearl Harbor 70 tahun sebelumnya, institusi ini lebih milih buat ngabaikan peringatan dan cuma mau lihat hasil yang mereka suka. Nah, dua cerita tadi polanya sama kan? Kita tuh seringkali buta sama ancaman yang nggak sesuai dengan bayangan kita. Terus gimana dong caranya biar kita bisa siap menghadapi masa depan? Jawabannya ada pada seorang pemikir legendaris di Pentagon. Namanya Andrew Marshall. Di koridor Pentagon dia ini kayak legenda. Julukannya Dumbledore atau Yoda, seorang pemikir jenius yang tugasnya cuma satu, mikirin soal perang di masa depan. Selama lebih dari 40 tahun, kantor kecilnya jadi pusat imajinasi strategis Amerika. Senjata utama Marshall itu bukan data canggih atau superkomputer, tapi skenario. Gampangnya, skenario itu cerita. Ingat ya, ini bukan ramalan, tapi sebuah cerita yang masuk akal tentang gimana masa depan bisa jadi kacau balau. Tujuannya, biar para jenderal dan politisi keluar dari zona nyaman mereka dan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang nggak pernah mau mereka bayangin.
Dan jangan salah, skenario-skenario ini bukan cerita fiksi biasa. Ini dirancang buat menguji asumsi paling dasar tentang keamanan Amerika. Coba kita lihat deh beberapa pertanyaan mengerikan yang diajukan oleh Marshall dan timnya. Pertama, gimana kalau sebuah negara yang punya senjata nuklir tiba-tiba ambruk dari dalam? Skenario ini ngebayangin Pakistan yang notabene sekutu AS jatuh ke dalam perang saudara. Kelompok-kelompok militan saling berebut buat nguasain puluhan senjata nuklir. Wah, ini bukan lagi soal pencegahan, tapi soal mimpi buruk di mana senjata nuklir jatuh ke tangan yang salah. Lalu, gimana kalau keunggulan teknologi Amerika tiba-tiba jadi nggak ada gunanya? Skenario ini fokus ke Tiongkok yang ngembangin strategi penolakan area. Maksudnya, mereka nggak perlu ngalahin Angkatan Laut AS secara langsung. Cukup pakai rudal canggih, kapal selam siluman, dan serangan cyber. Mereka bisa bikin zona dilarang masuk yang bikin pasukan AS nggak bisa dekat-dekat Taiwan atau sekutu lainnya di Asia. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau perang akhirnya sampai ke tanah Amerika sendiri? Skenario yang paling horor ini ngebayangin sesuatu yang nggak terpikirkan sebelumnya. Sebuah kelompok teroris berhasil nyelundupin bom nuklir dan meledakkannya di kota besar Amerika. Ini bukan cuma soal kehancuran fisik, tapi juga hancurnya rasa aman yang udah dinikmati Amerika selama ratusan tahun. Dan terakhir, gimana kalau musuh nggak nyerang militer, tapi sistem ekonomi global? Dunia modern kita akan bergantung banget sama rantai pasokan just in time. Nah, skenario ini ngebayangin ada serangan serentak ke pelabuhan, kapal tanker, dan sistem komputer yang ngatur semuanya. Hasilnya, kekacauan ekonomi global, barang-barang jadi langka, dan rak-rak toko di seluruh dunia jadi kosong melompong. Oke. Dengar skenario-skenario tadi emang bikin merinding ya. Tapi intinya tuh bukan buat nakut-nakutin, tapi justru buat mempersiapkan. Tujuan dari mikirin hal-hal yang tak terpikirkan adalah supaya kita nggak pernah harus ngalamin itu semua. Ini jadi ngingetin kita sama kata-kata Winston Churchill. Waktu ditanya Perang Dunia Kedua itu seharusnya disebut apa, dia jawab, perang yang tidak perlu. Dia yakin banget bencana itu bisa dihindari kalau aja para pemimpin dunia waktu itu mau bertindak berdasarkan peringatan yang udah jelas-jelas ada di depan mata mereka. Nah, disinilah kekuatan dari wawasan strategis. Latihan Laksamana Yarnell tahun 1932, meskipun sempat diabaikan, akhirnya mendorong Angkatan Laut buat investasi lebih banyak ke kapal induk, dan ternyata kapal induk itulah yang jadi kunci kemenangan di Perang Pasifik. Sama juga, dengan mikirin skenario-skenario mengerikan hari ini, kita bisa membangun pilihan dan alat yang bakal kita butuhin buat ngadepin krisis yang bahkan belum kita bayangin sekarang. Ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Peringatan masa depan apa yang sedang kita abaikan hari ini? Karena pada akhirnya masa depan itu emang nggak pasti. Tapi menjadi tidak siap adalah sebuah pilihan.